Oke, selamat malam. Ini teman-teman KPA belum hadir, jadi saya akan coba hubungin teman-teman lewat chat untuk segera masuk kelas. Oke, Denaila sudah masuk ya. Karena teman-temannya belum hadir, kita tunggu teman-temannya dulu ya Denaila ya. Gimana Denaila, bisa dengar suara saya? Jelas? Oke, kita tunggu dulu ya Dek ya. Oke, ini saya akan coba hubungin lagi teman-temannya untuk segera masuk. Sebentar. Tunggu sebentar ya Dek Naila ya. Ini saya masih mencoba menghubungi teman-temannya satu persatu lewat inbox pribadi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Oh, Mas Ri. Oke. Sebentar. Ini karena saya sudah hubungin teman-temannya satu persatu tetapi belum ada yang hadir. Ini sudah jalan 8 menit kelasnya ya. Kita langsung start aja ya Dek ya. Nanti biar teman-temannya menyesuaikan. Bagaimana dengan tampilan yang sekarang, kelihatan nggak Dek? Kelihatan jelas nggak untuk tampilan yang sekarang? Halo Denaila, oh kelihatan ya. Oke, kalau gitu saya langsung start saja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Hari ini tanggal 18 Februari 2017. Oh, ini ada Mbak Maryam masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Maryam. Bisa dengar suara saya? Halo Mbak Maryam. Bisa dengar suara saya Mbak Maryam? Waalaikumsalam. Gimana Mbak, suara saya di sana jelas? Untuk tampilannya juga bagaimana, jelas? Oh bisa, kalau gitu saya lanjutkan ya. Hari ini 18 Februari 2017 kita akan belajar. Oh, tidak ada tampilannya. Kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial ya. Kemarin kita sudah belajar globalisasi, tentang globalisasi, era globalisasi yang ada di Indonesia, bagaimana perkembangannya. Nah, sekarang ini kita akan belajar untuk ekspor dan impor ya. Tapi
Sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Semoga nanti proses belajar kita diberi kelancaran dan kemudahan. Nanti setelah belajar saya stop dulu karena di sini sedang azan, jadi sekalian ya kita mulainya setelah azan. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya sapa dulu untuk Masri dan Mbak Aska. Halo, apa kabar? Bisa dengar suara saya jelas di sana, Mbak? Bisa dengar suara saya, Masri dan Mbak Aska? Untuk tampilannya bagaimana, teman-teman? Tadi Dek Naila sudah jelas. Tadi Mbak Maryam tampilannya sudah kelihatan belum? Untuk Masri dan Mbak Aska, tampilannya bagaimana? Sudah kelihatan? Oh belum? Oh belum ya, berarti lagi loading ya. Saya cek lagi, Dek Naila tampilannya kelihatan nggak sayang? Oh kelihatan. Mbak Aska bagaimana? Mbak Aska belum ya? Oh berarti yang lainnya tidak ada. Oh kalau gitu biar teman-teman juga ini saya logout sebentar ya. Oke, tunggu sebentar. Oke. Sekarang bagaimana Mbak, Mas, teman-teman semua? Sudah kelihatan? Bisa di belum juga. Oke, mungkin teman-teman yang tampilannya belum kelihatan bisa dicoba untuk logout. Saya tunggu sebentar. Bisa logout sebentar lalu masuk lagi. Oh, ini ada Mbak Hermi. Saya sapa dulu Mbak Hermi. Selamat malam. Apa kabar Mbak Hermi? Bisa dengar suara saya Mbak Hermi? Halo Mbak Hermi, bisa dengar suara saya? Ini Mas Ri sudah masuk lagi. Bagaimana? Oh, waalaikumsalam Mbak Hermi. Tampilan untuk ininya kelihatan Mbak Hermi? Mas Ri, bagaimana? Sudah kelihatan Mas Ri? Oh, pada offline ya. Oke, kalau gitu biar nanti teman-temannya menyesuaikan, saya langsung mulai saja ya.
Oke, untuk yang tidak kelihatan mungkin bisa didengarkan ya, atau nanti mungkin bisa play recordnya. Oke. Nah, minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu, minggu kemarin kita tidak ketemu ya untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, kita sudah belajar tentang globalisasi. Karena adanya globalisasi, makanya Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara asing lainnya. Nah, oleh karena itu di Indonesia ada beberapa perusahaan asing yang berdiri di Indonesia. Nah, ini saya tambahkan untuk yang bab kemarin globalisasi sedikit. Nah, ini saya punya daftar nama-nama perusahaan asing yang ada di Indonesia. Yang pertama itu PT Caltex, ya, merupakan perusahaan pengoboran minyak bumi di Riau. Ini adalah kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat. Ya, PT Caltex pengeboran minyak bumi kerjasama dengan Amerika Serikat. Terus untuk ada, belum juga ya. Oke, sebentar ya, mungkin teman-teman bisa nyimak ya yang belum ya. PT Stanvac ya, itu merupakan perusahaan pengeboran minyak bumi juga. Ya, ini kerjasama Indonesia dengan Inggris, Stanvac, Indonesia dengan Inggris, pengeboran minyak bumi. Terus ada PT Anco, ya. PT Anco ini juga merupakan merupakan perusahaan pengeboran minyak bumi yang bekerja sama dengan Belanda. Terus ada PT Mobile Oil, ini adalah perusahaan penambangan gas alam yang bekerja sama dengan Amerika Serikat. Terus yang sering kita dengar ada PT Freeport, ya, ini di Papua, ya. PT Freeport ini merupakan perusahaan penambangan tembaga dan emas, ya, yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Inggris. Terus ada PT Gold Star, merupakan perusahaan elektronik yang bekerja sama dengan Korea Selatan. Terus PT Grunding, ya, tulisannya Grunding, itu merupakan perusahaan elektronik yang bekerja sama dengan Jerman. Terus ada PT Sanyo, PT Sharp, dan PT Sony, perusahaan elektronik yang bekerja sama dengan Jepang. PT Astra, PT Yamaha, Suzuki, Toyota, dan Kawasaki itu merupakan perusahaan otomotif dan sepeda motor yang bekerja sama dengan Jepang, ya, Indonesia dengan Jepang. Terus ada SSG. SSG ini merupakan perusahaan bidang pelayanan jasa yang bekerja sama dengan Belanda. Terus ada Priwise House, tulisannya Priwise House, rumah. Itu merupakan perusahaan bidang pelayanan jasa bekerja sama dengan Amerika Serikat. Oke. Nah, karena adanya perusahaan asing, ya, tadi ya teman-teman ada beberapa yang sudah saya sebutkan. Kalau sebenarnya masih ada banyak lagi perusahaan asing yang ada di Indonesia, tetapi diantaranya tadi yang sudah saya sebutkan ada PT Stanvac, Caltex, ada Priwise House, ada Sanyo, Sharp, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja dengan adanya perusahaan asing di Indonesia ada keuntungan dan juga kerugiannya, ya. Kita bahas untuk yang keuntungannya, ya. Keuntungan beroperasinya perusahaan asing di Indonesia itu di sini disebutkan ada 6. Yang pertama, dapat membawa pengaruh positif bagi perekonomian Indonesia. Jadi tingkat perekonomiannya dapat ditingkatkan, naik, ya. Terus yang kedua, dapat menyerap banyak tenaga kerja atau mengurangi pengangguran. Jadi dia membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang keempat, menambah devisa negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, mempermudah masyarakat memperoleh barang kebutuhan sehari-hari.
Yang keenam, dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa dalam negeri. Nah, untuk selain ada keuntungannya, ada segi positifnya, juga ada segi negatifnya atau kerugiannya. Mengapa perusahaan asing beroperasi di Indonesia? Oke Mbak Aska, mungkin bisa disimak. Ini saya kurang tahu apa penyebabnya, tapi Dek Naila bisa melihat. Nah teman-teman yang pakai, sebentar, Dek Naila ini pakai laptop ya sayang ya? Halo Dek Naila? Oh iya. Nah teman-teman yang lain pakai HP. Mungkin karena efek saya ini kan tadi ngetiknya di MS Word ya, Microsoft Word. Mungkin efek karena ini mungkin pemakaiannya Dek Naila ini pakai laptop, jadi bisa kelihatan, saya juga kelihatan, dan teman-teman yang pakai HP mungkin tidak kelihatan. Nanti bisa play recordnya ya. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, untuk kerugiannya ya di sini ada 5 yang disebutkan. Yang pertama itu dapat mengakibatkan pencemaran dan mempercepat kerusakan lingkungan. Kenapa? Karena semakin banyak tempat-tempat industri, pabrik-pabrik yang berdiri, maka limbah yang dihasilkan juga semakin banyak. Makanya dia mengakibatkan pencemaran dan mempercepat kerusakan lingkungan. Ya. Yang kedua, dapat mempengaruhi ya, pola hidup dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan norma setempat. Jadi karena ini ya, tadi pengaruh juga era globalisasi juga, ya, adanya perusahaan asing yang masuk ke Indonesia. Nah, akhirnya pola hidup dan gaya hidup orang Indonesia pun jadi mengikuti orang asing, ya. Jadi malah tidak sesuai dengan norma setempat. Yang ketiga, sumber daya alam Indonesia akan cepat habis, terkuras, yang hasilnya banyak dimanfaatkan orang asing. Yang keempat, orang Indonesia sebagai tenaga kasar, buruh, dan karyawan dalam negaranya sendiri, sedangkan orang asing sebagai tenaga ahli, majikan, ataupun bos. Yang kelima, membuat orang Indonesia hidup boros karena produksi asing kebanyakan barang-barang konsumtif yang mudah habis. Oke, itu tadi beberapa perusahaan asing yang bekerja sama yang berdiri di Indonesia dan keuntungan dan juga kerugiannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bab baru ya, tentang kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Saya cek dulu untuk yang sekarang bagaimana teman-teman? Masih tidak kelihatan? Malam Mbak Encis, apa kabar? Denaila kelihatan sayang? Mas Ri, Mbak Hermi, Mbak Aska, Mbak Enci? Bagaimana untuk tampilan yang ini, kelihatan nggak? Alhamdulillah sehat ya. Tadi ketertinggalannya nanti belum juga. Kenapa ya? Mungkin bisa dicek sinyalnya. Ini Mbak Maria masuk lagi. Saya cek dulu. Halo Mbak Mariam, tampilannya sekarang bagaimana? Sudah kelihatan belum? Oh jelas ya, berarti yang lain bagaimana? Oh sekarang ada, berarti mungkin efek tadi saya ngetiknya pakai MS Word ya, jadi nggak kelihatan ya. Tapi biasanya saya pakai MS Word bisa. Teman-teman bisa lihat ya, kok ini nggak bisa ya. Oke kalau gitu sekarang ada, saya langsung masuk ya. Nah kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Oke. Nah tadi kan kita sudah ini ngelihat perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, begitu juga dengan keuntungan dan kerugiannya. Sekarang kita akan belajar manfaat ekspor dan impor Indonesia sebagai kegiatan ekonomi antar bangsa. Oke. Nah, ekspor impor ini ya teman-teman, itu juga merupakan efek dari adanya globalisasi. Ya, karena ini ya, karena kita bisa mengakses apapun dari negara lain ya. Jadi di sini ya,
adanya perdagangan bebas ya efeknya, yang artinya para pedagang dari luar negeri bebas menjual barang produksinya ke Indonesia dan juga sebaliknya. Pedagang Indonesia juga bisa atau boleh menjual produknya ke luar negeri ya. Nah, kegiatan jual beli antar negara ini dikenal dengan istilah ekspor dan juga impor ya. Nah, kegiatan ekspor dan impor barang itu dapat dilakukan dengan kapal barang di pelabuhan untuk mengangkut barang-barang ke luar negeri atau masuk ke dalam negeri. Oke. Saya lanjut lagi. Nah, kita akan belajar untuk pengertian ekspor dan impor ya. Sejak zaman dahulu ya teman-teman, bangsa Indonesia itu sudah melakukan hubungan perdagangan dengan bangsa lain. Contohnya dari Arab, India, dan juga Cina. Ya, mereka telah melakukan transaksi perdagangan sejak abad ke-5. Nah, pedagang-pedagang tadi itu membawa banyak sekali ragam dagangan ya. Ada yang membawa keramik, kain sutra, bahan makanan ya. Nah, kalau mereka ke Indonesia, mereka itu membeli rempah-rempah terus dibawa ke negara asalnya ya. Nah, pada abad ke-16 mulailah pedagang-pedagang dari Eropa itu mulai masuk ke Indonesia. Mereka juga tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia karena Indonesia itu kaya sekali sumber daya alam, terutama terkenal dengan rempah-rempahnya ya. Nah, pedagang bangsa lain ini terus berlanjut perdagangan ini ya, terus berlanjut hingga sekarang. Nah, makanya terjadilah ekspor dan impor ya. Oke, yang pertama itu tentang ekspor. Pasti teman-teman gak asing ya dengan istilah ekspor dan impor. Karena contoh saja teman-teman, saya beli barang ekspor loh dari ini, saya beli barang impor dari Malaysia, dari Singapura, seperti itu biasanya. Saya baru beli tas baru, impor dari Belanda, contohnya seperti itu. Nah, teman-teman dalam kehidupan sehari-hari pasti tidak asing ya dengan istilah ekspor dan impor. Nah, sekarang apa sih ekspor itu? Nah, ekspor adalah cara menjual barang dan jasa kepada pihak yang ada di luar negeri. Jadi kita menjual ya. Kalau ekspor itu kita yang menjual. Nah, di sini contohnya kita menjual barang hasil kerajinan, contohnya ada barang asongan atau ukiran ke Jepang. Jadi kalau ekspor itu kita menjual barang atau jasa ke luar negeri, ke negara lain. Nah, kalau sebagai contohnya tadi kita menjual barang kerajinan, contohnya ukiran, seperti Jepara itu terkenal dengan ukiran dan furniture-nya. Nah, banyak yang dijual ke luar negeri. Nah, itu artinya negara kita sedang melakukan ekspor ke negara lain, ya. Nah, barang yang dijual ke negara lain ini, ke luar negeri, itu disebut barang ekspor, ya. Nah, sedangkan lembaga atau orang yang melakukan kegiatan ekspor atau menjual barang ke luar negeri itu disebut eksportir. Oke, kalau kegiatannya namanya ekspor, kalau barangnya barang ekspor, kalau orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir. Oke. Nah, teman-teman ya, pasti pernah ya melihat barang-barang berlabel kualitas ekspor ya, barang-barang Indonesia tapi ada label kualitas ekspor. Di sini artinya bahwa barang-barang tersebut dapat dijual ke luar negeri karena dia memiliki kualitas yang bagus ya. Nah, tidak semua barang produksi dalam negeri itu bisa dijual ke luar negeri ya. Nah, negara yang mau membeli barang-barang produk kita, ya, barang Indonesia, itu pasti memilih barang yang berkualitas bagus, ya. Makanya, untuk barang-barang yang berkualitas tinggi, itu biasanya diberi label kualitas ekspor.
yang artinya tadi barang tersebut bisa dijual di luar negeri atau dianggap mempunyai kualitas atau mutu yang sangat bagus. Ya. Jadi kalau kualitas barangnya tidak bagus, dia tidak memenuhi standar untuk barang yang bisa diekspor ke luar negeri. Oke. Nah, jenis barang ekspor ya. Jenis barang-barang ekspor itu ada dua. Yang pertama itu migas atau minyak bumi dan gas bumi. Yang kedua itu non migas, ya. Oke. Di sini migas atau minyak bumi dan gas bumi ini maksudnya di sini adalah pengeksporan barang yang dihasilkan dari kegiatan penambangan atau merupakan hasil tambang. Contohnya tadi di sini disebutkan minyak bumi dan gas bumi. Kalau untuk non migas itu biasanya barang yang dihasilkan dari pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, industri dan lain-lain. Ya. Jadi ada migas dan juga non migas. Kalau migas itu barang tambang seperti minyak bumi dan gas bumi. Nah, kalau non migas itu hasil dari pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, industri dan lain-lain. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, ini di sini sebentar, saya cek dulu. Ini fungsi devisa. Sebentar ya teman-teman ya. Di sini saya cek tambahannya. Oke, nanti mungkin ini kita masuk dulu di sini. Yang kedua itu impor. Ya, kalau tadi ekspor itu kegiatan menjual barang ke luar negeri, kalau impor itu sebaliknya. Artinya dia memasukkan atau mendatangkan, atau dengan kata lain membeli, ya di sini kegiatan memasukkan atau mendatangkan, membeli barang dan jasa dari luar negeri. Ya. Sebagai contoh, jika kita negara Indonesia membeli barang-barang dari luar negeri seperti mobil, alat elektronik, itu artinya kita orang Indonesia melakukan kegiatan impor, ya. Nah, barangnya itu disebut dengan barang impor. Ya, sedangkan kalau untuk lembaga atau orang yang melakukan kegiatan impor atau membeli barang dari luar negeri, ya, itu namanya importer. Maaf, importir. Oke. Nah, di sini alasan mengapa negara Indonesia itu melakukan kegiatan impor atau membeli barang dari luar negeri. Alasannya di situ ada 3 alasan. Ya. Oke, di sini disebutkan 3. Yang pertama, negara pengimpor tidak dapat menghasilkan barang tersebut karena tidak mempunyai bahan dasarnya. Ya. Yang kedua, negara pengimpor dapat memproduksi barang impor tetapi biaya lebih mahal. Yang ketiga, negara pengimpor dapat menghasilkan sendiri tapi jumlahnya tidak memenuhi, ya. Contohnya kita mengimpor beras dari Thailand. Sebenarnya Indonesia mampu, ya. Kita dapat menghasilkan memproduksi beras sendiri, tetapi karena kebutuhannya tidak mencukupi memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia, makanya kita mengimpor beras dari negara lain. Sebagai contohnya kita membeli dari Thailand. Oke. Ini berarti tidak mampu menghasilkan barang. Nah, ini sebagai
Berarti dengan kata lain ya, ini terlalu ini saya perjelas ya. Jadi penyebabnya yang pertama itu tidak memiliki bahan mentah untuk memproduksi barang yang dibutuhkan ya. Ini tidak memiliki bahan dasarnya, berarti tidak memiliki bahan mentah. Yang kedua, tidak mampu memproduksi barang yang dibutuhkan ya. Ini tidak dapat menghasilkan barang tersebut, tidak mampu ya, alasannya karena tidak ada bahan dasar atau bahan mentahnya. Yang ketiga, biaya produksi terlalu tinggi. Nah, ini biaya produksinya tinggi. Yang keempat, jumlah barang yang diproduksi tidak dapat memenuhi kebutuhan. Oke, ini secara gamblangnya ya. Ini bahasanya terlalu ribet, jadi secara singkatnya tadi. Nah, kita lanjutkan. Nah, karena adanya hal-hal yang menyebabkan ini suatu negara melakukan kegiatan ini impor ya. Jadi supaya seimbang, negara tersebut juga melakukan ekspor barang ke luar negeri. Ya. Kenapa? Sebagai upaya melindungi industri dalam negeri. Ya, jadi pemerintah ya itu melakukan pembatasan impor. Jadi tidak asal ngambil terlalu banyak. Jadi ada batas-batasannya. Nah, pembatasan impor ya akan berakibat pada hal-hal berikut ini. Ya, yang pertama ya dilakukannya pembatasan impor ya itu dapat mengurangi ketergantungan produk luar negeri dan merangsang untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Jadi kita tidak ketergantungan dengan produk luar negeri ya teman-teman ya. Kalau semuanya barang kebutuhan yang dibutuhkan di Indonesia itu diambil dari luar negeri semua, berarti negara kita ketergantungan dengan produk-produk dari negara lain. Makanya dibatasi supaya kita tidak ketergantungan ya. Oleh karena itu, kalau ada kekurangan dalam kualitas atau mungkin dalam jumlah pemenuhan kebutuhan, kita ada motivasi untuk meningkatkan kualitas dan juga jumlah dari barang yang dibutuhkan tersebut. Yang kedua, menanamkan rasa bangga dan mencintai produksi dalam negeri. Ya, ini suatu bentuk dari cinta tanah air ya. Jadi kita harus punya rasa bangga ya dan cinta produk dalam negeri. Salah satunya menggunakan barang-barang produksi Indonesia, bukan dari luar negeri. Yang ketiga, mendorong industri dalam negeri untuk maju dan berkembang, sebab saingan barang-barang dari luar negeri itu terbatas ya. Tadi karena kualitasnya dia lebih bagus ya, makanya dia diimpor ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan industri yang ada di Indonesia itu termotivasi untuk lebih berkembang ya, untuk bersaing, untuk menghasilkan kualitas barang yang tidak kalah dengan ini kualitas barang impor. Yang keempat, dapat menciptakan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran dalam negeri. Nah, ini hal-hal yang diakibatkan adanya pembatasan impor. Tentu saja kalau saya bilang ini hal-hal yang positif ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tentang kegiatan ekspor yang ada di Indonesia. Itu tadi kita sudah mengetahui pengertian ekspor dan impor. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan ekspor di Indonesia. Negara kita ya teman-teman itu sangat terkenal dengan hasil alamnya, sumber daya alam SDA ya. Jadi Indonesia itu memiliki banyak sekali barang yang dapat diekspor ke luar negeri, dapat dijual. Nah, barang-barang yang diekspor itu tadi ada dua jenisnya, ada migas dan juga non migas. Kalau migas tadi itu
merupakan hasil pertambangan seperti minyak bumi dan juga gas alam. Kalau non migas itu hasil dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, industri serta jasa. Nah, di sini ada barang-barang ya, list ya, tabel tentang barang-barang yang diekspor Indonesia ke negara lain yang dijual ya. Di sini ada 6. Yang pertama itu barang hasil pertambangan, komoditas barangnya ya. Itu ada minyak bumi, timah, batu bara, tembaga, emas, dan gas alam. Kalau dari bidang pertanian, komoditas barang ekspor yang dijual itu ada teh, kopi, tembakau, coklat, cengkih, lada, dan kina. Oke. Kalau dari perikanan itu ada udang, ikan air tawar, dan juga ikan laut. Kalau dari hutan itu ada kayu dan kayu lapis. Kalau dari hasil industri ada semen, pupuk, tekstil, dan juga bahan jadi. Yang keenam ya, itu untuk barang ekspor jenisnya jasa, itu seperti adanya tenaga kerja. Jadi tenaga kerja, tenaga kita dijual ke luar negeri ya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama itu hasil pertambangan. Oke, Indonesia ya itu sangat kaya akan sumber daya alamnya. Salah satunya dalam pertambangan. Hasilnya seperti minyak bumi ya. Minyak bumi yang diekspor Indonesia yang dijual itu berupa minyak mentah. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu penghasil minyak bumi paling besar di dunia ya. Selain Indonesia juga ada Arab Saudi ya teman-teman ya, itu yang terkenal dengan negara petrodollar karena dia merupakan penghasil minyak bumi terbesar di dunia ya, makanya Arab Saudi juga mendapat julukan petrodollar ya. Nah, oleh karena itu tadi Indonesia juga merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar ya. Maka Indonesia menjadi andalan maka minyak bumi ya itu merupakan andalan utama Indonesia yang mendapat pemasukan ya. Biasanya ekspor minyak bumi Indonesia itu dijual ke Jepang, Singapura, Cina, dan Australia. Kalau untuk gas bumi ya, selain hasil tambangnya, selain minyak bumi ada gas bumi. Itu kalau gas bumi dijual ke Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Nah, Indonesia juga mengekspor tembaga ya ke negara lain, itu ke Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Singapura. Kalau untuk hasil pertambangan timah putih, Indonesia mengekspornya ke Singapura, Korea Selatan, Inggris, dan Belanda. Ya. Oke, untuk hasil pertaniannya ya, selain ini sumber daya alam berupa hasil tambang yang sangat kaya, Indonesia juga kaya akan hasil pertanian karena Indonesia ini ya wilayahnya sangat luas dan juga sangat subur ya teman-teman ya. Jadi hasil pertanian ini meliputi hasil pertanian itu sendiri, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan juga peternakan. Nah, untuk hasil pertanian ya yang diekspor itu ada kacang kedelai, tapioka, sayuran, jagung, dan beras. Kalau untuk hasil perkebunan banyak sekali di sini, ada kelapa sawit, kopra. Kopra itu kelapa ya,
yang dagingnya yang dikeringkan, ya itu namanya kopra. Karet, kopi, coklat, tembakau, cengkeh, pala, dan lada. Jadi hampir rempah-rempah semua ya teman-teman ya. Nah kalau untuk kopra itu paling banyak diekspor ke Jepang, Singapura, Inggris, dan Amerika Serikat. Kalau karet itu paling banyak ke Singapura, Jepang, Belgia, dan Amerika Serikat. Nah kalau negara-negara yang ini untuk membeli atau yang menerima ekspor kita berupa hasil perkebunan teh, yaitu Singapura, Timur Tengah, dan Pakistan. Kalau sedangkan sasaran ekspor tembakau itu biasanya Malaysia, Jepang, dan Amerika Serikat. Ya. Untuk hasil kehutanan itu berupa kayu, rotan, dan damar. Ya. Biasanya diekspor ke Hong Kong, Taiwan, dan Jepang. Kalau untuk perikanan, hasilnya itu ada udang, ikan laut, dan ikan kaleng. Ya, sasaran ekspornya itu ke Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Jepang. Dan hasil peternakan itu berupa daging kalengan, ya, teman-teman ya. Nah, yang ketiga, hasil industri. Indonesia juga memiliki banyak ragam industri berkualitas ekspor. Ya, antara lain itu adanya ayaman, ukiran, pakaian jadi, tekstil, sepatu, rokok, dan semen. Barang-barang tadi, hasil industri tadi ya teman-teman, itu diekspor atau dijual ke berbagai negara. Ya, untuk kain tekstil dan pakaian jadi itu biasanya Indonesia menjualnya ke Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Arab Saudi. Ini untuk tekstil dan pakaian jadi. Kalau anyaman dan ukiran itu banyak diekspornya ke Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat. Ini di sini ada gambar untuk pakaian kualitas ekspor yang sudah jadi. Dan juga ukiran ini dari Jepara ya, karena Jepara itu sangat terkenal dengan ukiran dan furniture-nya. Makanya banyak sekali hasil produksi kerajinan di Jepara yang dijual ke luar negeri. Oke, yang keempat ya, barang ekspor kita itu adalah jasa. Nah, selain barang, juga Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Mengingat karena Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, ya, yang besar juga banyak, maka Indonesia berada di peringkat 4 ya dalam urutan negara-negara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. Ya, jadi yang nomor 1 itu Cina, kedua India, ketiga Amerika Serikat, dan keempat adalah Indonesia. Karena jumlah penduduknya yang sangat besar inilah, maka banyak teman-teman yang bekerja ke luar negeri untuk mendapatkan penghidupan atau tingkat kehidupan yang lebih layak atau menaikkan taraf hidup ya. Nah, orang-orang yang bekerja ke luar negeri ini disebut dengan TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Oke. Selain itu juga ada dikenal dengan TKW atau Tenaga Kerja Wanita. Ya, kalau TKI ini untuk laki-laki dan perempuan, kalau TKW ini khusus hanya untuk perempuan saja ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk teman-teman yang berangkat ke luar negeri, calon TKI dan TKW itu ya pasti teman-teman sudah tahu ya prosesnya seperti apa. Nah, jadi akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu di Balai Latihan Kerja atau BLK sesuai dengan pekerjaan yang akan dihadapinya. Mereka di BLK akan belajar tentang keterampilan dan bahasa ya. Demikian juga sebelum mereka berangkat bekerja ke negara tujuan,
teman-teman ini telah mempersiapkan diri, baik keterampilan maupun bahasa. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri itu ditangani secara resmi oleh pemerintah. Nah, yang menangani itu adalah Departemen Tenaga Kerja. Nah, untuk negara-negara tujuan ya, tempat teman-teman TKI dan TKW ini itu ada Arab Saudi, Kuwait, Korea Selatan, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Jadi teman-teman yang sekarang bekerja di sana, sebenarnya teman-teman ini sedang menjual jasa ya, menjual jasa dan merupakan salah satu contoh dari ekspor jasa. Jadi teman-teman ini sangat membantu negara kita ya, karena teman-teman juga secara tidak langsung akan menaikkan pendapatan devisa negara ya. Nah, ini ada foto-foto kegiatan di BLK ya. Dan ini rombongan teman-teman yang akan berangkat ke luar negeri nih contohnya. Nah, di sini ada daftar negara-negara tujuan ekspor dengan barang yang akan diekspornya. Ya, bisa dilihat di sini ada 20 negara ya penerima barang-barang ekspor yang dari Indonesia. Saya akan bacakan satu persatu ya. Mungkin teman-teman bisa sembari dicatat atau mungkin di screenshot. Oke, untuk negara yang pertama itu negara Inggris. Jadi kita mengekspor atau menjual tembakau, karet, kelapa sawit, teh, kopi ke sana. Kalau Belanda itu kita menjual kopra, kopi, rempah-rempah dan hasil perkebunan. Ya. Yang ketiga, Belgia dan Luxembourg. Nah, Belgia Luxembourg ini barang yang dijual atau yang diekspor ke sana itu berupa karet, kopi, tembakau, udang, lada putih, kayu gergajian, benang tenun, pakaian jadi dan juga kayu lapis. Kalau Jepang itu barang-barangnya yang diekspor itu minyak bumi, biji logam, aluminium, kayu, dan bahan makanan. Kalau Amerika itu minyak bumi dan LPG atau gas alam ya. Kalau Prancis itu bahan baku industri parfum, karet dan kelapa sawit. Ya, bahan baku industri parfum, karet, kelapa sawit. Kalau Jerman barang yang diekspor itu ada karet, tembaga, timah, minyak bumi. Kalau Thailand ada ikan segar dan beku, pupuk urea, besi baja, pakaian jadi, semen, batu bara, kertas, kayu lapis, kulit binatang ya maksudnya di sini ya teman-teman ya, tembakau dan juga besi. Kalau Singapura itu barang yang diekspor itu ada minyak mentah, karet alam, timah, kayu lapis, kosmetik, kertas, alat telkom atau ini ya komunikasi dan juga alat tulis. Yang ke-10 ada negara Brunei Darussalam, di mana barang yang diekspor ke Brunei ini ada semen dan barang bangunan, barang pakaian jadi, mineral hasil olahan, tepung dan juga rokok. Kalau Australia yang ke-11 itu ada batu bara, pupuk urea, minyak mentah, sepatu, kayu lapis, dan teh. Kalau Malaysia ada batu bara, pupuk urea, minyak mentah, tembakau. Ini Selandia Baru ada kopi, pakaian jadi, minyak mentah, sepatu, kayu lapis, teh. Saudi Arabia kayu lapis dan juga teh. Cina itu ada teh, kayu lapis, semen, kopi, timah, tembaga. Mesir ada teh, kayu lapis, semen, kopi, timah, tembaga. Nah, untuk yang negara ke-17 itu ada Madagaskar. Ya, itu ada kayu, teh, kopi, karet dan kertas.
Yang ke-18 ada Afrika Selatan. Itu barang ekspornya berupa barang logam, bahan makanan, tekstil dan pakaian jadi. Kalau India itu yang diekspor mesin, bahan makanan, tekstil, pakaian jadi, alkohol, minyak bumi. Kalau Filipina ada minyak bumi, bahan pupuk dan juga semen. Itu daftar negara-negara dan barang yang diekspor ke negara-negara tersebut. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Untuk ini sampai sini untuk pengertian ekspor impor, negara-negara tujuan telah tidak ada. Ini karena waktunya tinggal 5 menit. Kalau saya lanjutkan nanggung ya. Jadi kita lanjutkan untuk kegiatan impor Indonesianya ini pertemuan selanjutnya ya. Ya teman-teman, besok malam kan seharusnya kita libur, tetapi kita masuk ya untuk mengganti hari Senin kemarin ya. Ini oke, diingatkan 5 menit. Oke, saya lanjutkan untuk mengganti hari Senin kemarin yang matematika kita baru setengah jalan, tapi kita terputus karena kejadian ada trafo meledak gitu ya. Jadi kita ganti besok malam. Jadi teman-teman mohon waktunya untuk hadir ya teman-teman ya. Jadi besok malam kita belajar matematika mengganti pertemuan hari Senin kemarin ya. Oke. Nah, ini saya akan mulai ini teman-teman untuk persiapan ujian ya. Nanti di grup saya akan posting ini untuk ujian prakteknya. Jadi nanti saya akan posting ini perintahnya. Jadi nanti untuk videonya silahkan di komen di bawahnya ya teman-teman ya. Jadi nanti saya sekalian pengarsipan jadinya. Nanti ada kalau dari pihak sekolah tanya buktinya mana kalau teman-teman itu sudah melakukan ujian praktek. Nah, di situ nanti kalau teman-teman mengirim videonya langsung di komen kan langsung jadi satu. Gitu ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir ya untuk belajar bersama. Semoga yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Tetap semangat dalam bekerja dan juga meraih cita-cita ya teman-teman ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok malam ya, kita belajar matematika. Oke, sama-sama Mbak. Terima kasih semuanya. Ini teman-teman yang mungkin masih ada pekerjaan atau mungkin ada keperluan ingin meninggalkan kelas, saya persilahkan. Tidak apa-apa, silahkan. Karena kita sudah selesai materinya. Oke, waalaikumsalam Mbak. Jangan lupa ya, besok malam kita belajar lagi. Jamnya sama, jam 19.55 untuk waktu Taipei. Siapkan oret-oretannya. Oh, mikrofonnya mati Mbak. Ini mikrofonnya saya apa mikrofonnya Mbak Hermi nih? Kalau mikrofonnya teman-teman memang saya matikan supaya nanti enggak, ini kan teman-temannya yang masuk banyak, jadi tidak tumpang tindih suaranya. Kalau mikrofon saya mati, kayaknya yang lain bisa dengar mungkin dari ini Mbak, headsetnya Mbak Hermi mungkin. Nanti besok malam jangan lupa ya. Oh iya Mbak, soalnya ini kan banyak. Kalau dulu kan cuman 1 atau 2 orang, mentok-mentoknya 3 orang. Jadi kalau mikrofonnya nyala kan suaranya nggak begitu tumpang tindih. Jadi kalau sekarang kan ada Dek Naila, Mbak Hermi, Mbak Aska, Mbak Enci, Mbak Maryam, Masri, Mas Dian, ya ada banyak sekali. Nanti kalau saya nyalain mikrofonnya, suaranya tabrakan nanti. Jadinya malah nggak fokus belajarnya. Iya. Ini hari ini juga Mbak Lili nggak berangkat ini, biasanya masuk. Oke, jadi makanya untuk menghindari tabrakan suara yang kayak pasar, jadi saya matikan mikrofonnya.
Oke, tetap semangat ya teman-teman ya. Ini nggak apa-apa kalau seandainya mau meninggalkan kelas. Saya persilahkan.